warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Mataram, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pengantar hukum Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Zun Nuraini SHMH. Kelompok kami yang terdiri dari 7 anggota kelompok yang telah bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Mimbar Keadilan atau Panggung Politik Konvensi Peradilan HAM di Indonesia. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak mereka lahir yang bersifat universal dan berlaku selamanya. HAM tidak boleh dikurangi, dirampas, atau dilanggar oleh siapapun. Namun, pelanggaran HAM masih sering terjadi di tengah masyarakat. Salah satu contohnya adalah tragedi Tanjung Priok tahun 1984. Tragedi Tanjung Priok tahun 1984 menunjukkan betapa lemahnya penegakan HAM yang ada di Indonesia. Meski disidangkan, putusan bebas Mahkamah Agung menimbulkan keraguan bagi fungsi peradilan HAM di Indonesia. Dalam video ini akan membahas kasus tersebut untuk melihat sejauh mana peradilan HAM mampu memberikan keadilan dan bagaimana pengaruh politiknya dalam prosesnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait dasar hukum pengadilan hak asasi manusia. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD 1945 merupakan landasan konstitusional yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap warga negara Indonesia. Lalu dalam berbagai pasal dalam UUD 1945 juga merupakan landasan atau pijakan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait hak asasi manusia. Undang-undang ini secara khusus membahas terkait hak asasi manusia, termasuk definisi hak asasi manusia, jenis hak asasi manusia, lalu kewajiban dan tanggung jawab hak asasi manusia. Undang-undang ini juga membahas terkait pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Lalu, dalam pasal 104 ayat 1, undang-undang ini juga menyatakan jika ingin mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka diperlukan pembentukan pengadilan hak asasi manusia dalam lingkup peradilan umum. Selanjutnya nomor 3 yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terkait pengadilan hak asasi manusia. Undang-undang ini secara spesifik membahas terkait pembentukan, yurisdiksi, dan prosedur pengadilan hak asasi manusia. Undang-undang ini juga lahir sebagai respon terhadap kebutuhan lembaga peradilan khusus untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Undang-undang ini juga mengatur terkait hukum acara yang digunakan dalam pengadilan ini. Yang terakhir ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHP dan KUHAP tetap digunakan dalam pengadilan hak asasi manusia, khususnya terkait tindak pidana dan tata cara pengadilan. Namun jika ada perbedaan terkait Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, maka Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut yang digunakan. Jadi bisa dibilang Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan lex spesialis terhadap KUHP dan KUHAP untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah satu hal yang penting dalam suatu negara hukum. Setelah reformasi tahun 1998, Indonesia mulai serius untuk menangani kasus-kasus terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang pelanggaran HAM dan juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan HAM ini hanya menangani kasus-kasus HAM berat seperti kejahatan genosida dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Lalu bagaimana nasibnya untuk pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000 di mana sebelum Undang-Undang Nomor 26 ini disahkan. Nah, maka dari itu didirikanlah Pengadilan HAM ad hoc. Apa sih Pengadilan HAM ad hoc itu? Mungkin banyak yang belum tahu. Pengadilan HAM ad hoc itu adalah singkatnya adalah pengadilan sementara yang didirikan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat sebelum tahun 2000 atau sebelum tanggal 23 November tahun 2000 di mana sebelum Undang-Undang Nomor 26 ini disahkan. Lalu, bagaimana cara untuk mendirikannya? Harus ada usulan dari DPR dan juga disahkan oleh Presiden melalui keputusan Presiden. Lalu, apa saja sih dasar hukum pembentukan Pengadilan HAM ad hoc ini? Yang pertama ada pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 43 dan
Ya, lalu ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai dengan 28J, lalu ada TAP MPR nomor 17 tahun 1998, dan juga ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 mengenai pembentukan Komnas HAM. Oke, yang pertama yaitu ada penyelidikan oleh Komnas HAM. Jadi tugasnya Komnas HAM itu adalah menyelidiki dan mengumpulkan bukti dan fakta yang sesuai dengan kasus pelanggaran HAM tersebut. Oke, yang kedua ada penyelidikan oleh Kejaksaan Agung. Jadi penyelidikan oleh Kejaksaan Agung itu adalah setelah Komnas HAM selesai menyelidiki semua kasus tersebut dan memiliki bukti yang cukup kuat, maka perkara tersebut akan dialihkan ke Kejaksaan Agung dan akan diselidiki lebih lanjut. Jadi yang ketiga ada penuntutan oleh Kejaksaan Agung. Jadi setelah penyelidikan selesai dan ditemukan bukti yang cukup kuat, maka Kejaksaan Agung akan membawa perkara tersebut ke jenjang penuntutan. Yang keempat, pengadilan HAM ad hoc untuk pelanggaran HAM berat sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dibentuk melalui mekanisme khusus, yaitu hasil penyidikan diserahkan ke Presiden, lalu Presiden meminta DPR, dan setelah disetujui, Presiden mengeluarkan Kepres dengan menentukan waktu dan tempat kejadian perkara. Yang kelima, persidangan dimulai paling lambat 7 hari setelah berkas diterima Ketua Majelis Hakim. Prosesnya mencakup pembacaan dakwaan hingga putusan dengan kewajiban penunjukan penasehat hukum jika ancaman pidananya 5 tahun atau lebih. Yang keenam, upaya hukum kasasi diajukan ke Mahkamah Agung melalui prosedur pendaftaran dan pemeriksaan berkas oleh petugas pendaftaran dan panitera. Di sini saya akan membahas tentang kronologi Tanjung Priuk pada tanggal 7 September tahun 1984, di mana kronologi tersebut terjadi karena adanya asas tunggal Pancasila yang dikemukakan oleh Presiden kedua saat itu, Soeharto, di mana asas tersebut memicu penolakan keras dari sebagian umat muslimin karena tidak berlandaskan asas-asas Islam pada saat tersebut. Di mana kronologi bermula saat Babinsa memasuki musola As-Sa'adah dan mencopot pamflet agama yang berada di musola tersebut. Lalu keesokan harinya datang Sersan 1 Hermanu yang memasuki musola tersebut dengan cara tidak sopan, bahkan sampai merusak Al-Quran. Hal itu yang menjadi penyebab bahwa sebagian umat Islam murka pada saat tersebut. Keesokan harinya pada tanggal 10, anggota Koramil menangkap 2 orang yang berada di musola Sa'adah, dan hal ini memicu kemarahan umat Islam karena menilai tindakan aparat yang berwenang-wenang dan berlebihan dalam merespon hal tersebut. Lalu pada tanggal 12 September sekitar 1.500-an orang akan melakukan aksi damai ke Polres, tetapi belum sempat. Mereka dikepung dari berbagai arah oleh aparat pada saat itu. Pada saat kejadian tersebut, aparat melakukan tindakan yang ofensif untuk menyerang para demonstran tersebut, sehingga menyebabkan beberapa orang yang demo saat itu, di mana diberitakan ada terdapat 79 korban, diantaranya 55 korban luka-luka dan 29 korban lainnya meninggal dunia, serta dipastikan beberapa orang hilang tanpa jejak pada saat demonstrasi tersebut. Hello guys, hello everyone. Karena teman kami tadi sudah menjelaskan mengenai kilas balik kronologi Tanjung Priuk 1984, sekarang kita akan melihat HAM apa saja yang telah dilanggar dalam kasus tersebut. HAM yang pertama dilanggar adalah hak untuk hidup. Penembakan yang dilakukan oleh aparat keamanan kepada demonstrasi jelas merupakan pelanggaran berat terhadap hak untuk hidup. Negara seharusnya melindungi nyawa warganya, tetapi sebaliknya, mereka malah menghilangkan nyawa warga secara sewenang-wenang. Ini termasuk kategori pembunuhan di luar hukum atau yang dikenal dengan extrajudicial killing. HAM yang kedua yang dilanggar adalah hak kebebasan dan keamanan pribadi. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap warga jelas melanggar hukum. Mereka ditangkap tanpa adanya surat penahanan yang sah dan juga tanpa prosedur hukum yang adil. Jelas ini melanggar hak atas kebebasan dan juga keamanan pribadi mereka sendiri. Yang selanjutnya adalah hak untuk tidak disiksa, diperlakukan dengan keji, dan direndahkan martabatnya. Banyak sekali tahanan yang bebas dari penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang itu, mereka menyatakan bahwa mereka tidak hanya disiksa secara fisik, tetapi juga psikologi. Jelas ini melanggar hak asasi yang sangat mendasar. Seperti yang disinggung sebelumnya, proses hukum pada peristiwa Tanjung Priok jauh dari kata memuaskan bagi para korban dan keluarganya. Itu terjadi pada tahun 1984. Itu dikarenakan ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu pengadilan HAM ad hoc yang kontroversial, yang dimana setelah perjuangan panjang dari beberapa pihak dan lahirlah pengadilan HAM ad hoc. Namun hasil dari pengadilan tersebut sangat mengecewakan.
Yang kedua yaitu sebagian besar terdakwa berasal dari perwira menengah atas dan menengah bawah. Akan tetapi terdakwa tersebut dibebaskan. Yang ketiga yaitu ada beberapa orang yang divonis bersalah namun diberikan hukuman yang sangat ringan. Itu tidak sesuai dengan tuntutan jaksa dan tidak sebanding dari peristiwa yang telah dilakukan. Yang keempat yaitu komandan lapangan dan beberapa orang yang dinyatakan kuat memberikan perintah penembakan dan penangkapan yang tidak pernah diadili. Yang kelima yaitu bahkan ya Mahkamah Agung itu membatalkan vonis walaupun sebelumnya itu udah dijatuhi oleh pengadilan tinggi. Netralitas masihlah menjadi masalah utama dalam penegakan hukum dan juga pemulihan hak-hak korban. Proses hukum yang diharapkan memberikan keadilan bagi para korban justru malah meninggalkan kekecewaan yang mendalam. Karena pada dasarnya para tokoh-tokoh intelektual dalam kasus tersebut bahkan tidak dapat disentuh oleh peradilan HAM. Yang terakhir adalah penghilangan orang secara paksa. Ada sejumlah orang yang pada saat itu ditangkap dan tidak pernah kembali hingga saat ini. Bahkan informasi mereka tidak ada bahkan hingga saat ini. Itu merupakan pelanggaran yang sangat berat dan sangat berdampak bagi korban dan juga keluarga korban. Guys, tadi kan udah jelasin penjelasan dari beberapa materi secara rinci, secara lengkap. Sekarang kita simpulkan penjelasan dari materi tersebut. Peradilan HAM di Indonesia atau hak asasi manusia secara normatif memiliki kerangka hukum yang memadai, khususnya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Namun, dalam praktiknya, peradilan HAM asasi manusia, terutama dalam bentuk ad hoc, masih memiliki beberapa tantangan seperti intervensi politik, lemahnya pembuktian, kurang ketidaksiapan dari aparat penegak hukum juga bisa menjadi pemicu penghambat dari proses pencapaian keadilan tersebut. Seperti kasus yang kami bahas yaitu tentang Tanjung Priok kan ya. Nah, itu menjadi bukti nyata bagaimana peradilan HAM di Indonesia itu gagal menjadi mimbar keadilan yang utuh. Putusan pengadilan membebaskan sebagian besar terdakwa militer. Nah, itu memperlihatkan ketimbangan antara harapan korban dan juga kenyataan hukum yang sedang dijalankan. Hal ini bisa memicu kepercayaan publik terhadap peradilan HAM di Indonesia. Alright. Thank you guys for your attention and thank you for watching.